Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang manusia, nilai moral, dan hukum lanjutan. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Sekar Vidasanti, saya sendiri Sarah Harmandazen, selanjutnya Rosa Febrianti, Rizky Tamara, dan Sabrina Putri. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, perwujudan nilai moral dan hukum. 1. Nilai dan moral di antara dua pandangan. Pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena kita menambahkannya atau kita menambahkannya karena objek itu memiliki nilai. Kedua, apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek atau kita mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis bahan organis kita. 2. Makna nilai bagi manusia. Nilai dianggap penting oleh manusia karena berada dalam diri manusia atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar manusia, yaitu terdapat pada objek sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. 3. Manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu. Yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. 4. Hukum dan moral. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma-norma dan perundang-undangan yang immoral harus diganti. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Hakikat dan fungsi perwujudan nilai moral dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya ialah aksiologi atau filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian, yaitu estetika dan etika. Menurut Barthes, ada 3 jenis makna etika. Yang pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai dan norma-norma. Yang kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika mempunyai arti tentang yang baik dan buruk nilai moral. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, dan dapat menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai, berarti, dan berguna. Sedangkan norma merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang perilaku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat. Norma-norma dalam kehidupan, yaitu norma agama, norma masyarakat atau sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum. Baiklah, saya Sekar Vidasanti akan melanjutkan materi tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud masyarakat bermoral dan menaati hukum. Menurut Aristoteles, contoh keutamaan moral yaitu yang pertama ada keberanian. Keberanian ini orang dihindarkan dari sifat nekat dan pengecut. Yang kedua ada ugari atau prinsip secukupnya. Secara kesederhanaan, papan, yaitu orang yang dihindarkan dari kelaparan dan kekenyangan. Dan yang ketiga, keutamaan moral itu adalah keadilan. Kualitas manusia tidak ditentukan oleh keahlian atau kemampuan yang dia miliki, melainkan oleh kualitas watak pribadinya. Seseorang dianggap baik hanya secara moral, memang dia baik. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat yang baik, seharusnya bisa menaati dan mematuhi norma dan nilai yang berlaku, sehingga bisa menjadi warga yang bermoral dan beretika. Dengan sikap moralitas yang tinggi, akan terwujud keadilan, ketertiban,
dan kesejahteraan dalam masyarakat. Jadi, moralitas memiliki otoritas tertinggi untuk menilai apakah seseorang itu baik atau tidak sebagai manusia. Materi selanjutnya adalah problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif, berarti perubahan bermoral. Begitu juga sebaliknya, jika nilai itu dalam arti negatif, berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problematika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ada tujuan hukum yang mengatur pergaulan hidup secara damai yang ditinjau dari aspek lahiriah, yaitu mencapai ketertiban dan kedamaian. Dan jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Salah satu contoh adalah masalah perkawinan. Secara hukum, suatu perkawinan itu dapat diakui oleh negara apabila dilakukan di hadapan catatan sipil untuk penduduk non-Islam dan tercatat di kantor urusan agama atau KUA untuk penduduk Islam. Namun, kenyataannya masih banyak istilah kawin sirih atau kawin di bawah tangan. Bahkan ada juga yang dikenal dengan kawin kontra. Problema yang demikian harus diperhatikan dan perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana, baik oleh kalangan masyarakat awam maupun oleh pemerintah. Karena sifat perkawinan yang demikian ini sangat merugikan bagi kaum perempuan dan nasib anak-anak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.